Episode 36. Pemandangan dari kapsul kereta saat menghilir di sungai besar itu menakjubkan. Hamparan pasir sejauh beberapa meter kemudian digantikan dinding sungai yang terjal dan tinggi dengan satu dua air yang tumpah ke sungai berdebum indah, membuat kapsul tersiram percik air. Kami melewati butiran air di atas kapsul yang membentuk pelangi. Aku dan Sally berdiri di samping jendela yang kacanya sudah pecah. Menatap sekitar tanpa berkedip. Burung-burung melintasi permukaan sungai. Melenguh saling memanggil. Beberapa hewan liar terlihat berlarian di antara semak belukar atau di atas bebatuan besar. Mungkin itu kijang, mungkin juga kuda. Aku tidak tahu itu pastinya. Hutan di dunia ini lebih menakjubkan, sekalipun dibanding dengan imajinasi hutan di film-film yang pernah kami tonton. Dinding sungai yang terjal diganti lagi dengan pohon bakau yang tumbuh rapat di tepian sungai. Riuh rendah suara monyet berlarian di salah satu bagian saat kami lewat. Aku menatap puluhan monyet berukuran besar itu. Mungkin lebih mirip King Kong. Puluhan King Kong berseru melihat kami lewat perlahan. Itu bukan pemandangan yang menenteramkan hati. Setidaknya mereka tidak bisa melompat ke dalam air. Ali nyengir, ikut memperhatikan. Bagaimana kalau mereka bisa berenang? Monyet tidak bisa berenang, Sally. Mereka takut air. Kecuali yang dilatih di kebun binatang. Ali sudah seperti guru biologi menjelaskan. Bagaimana kalau ada binatang buas di dalam air? Sally berkata perlahan. Aku menatap Sally. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Desel. Loh, bisa saja kan, Ra? Buaya misalnya. Atau ular sungai sebesar kereta. Ini kan dunia aneh. Boleh jadi malah ada naga. Tiba-tiba muncul menerkam kapsul. Sally tidak mengerti tatapanku, malah meneruskan kecemasannya. Dan dia jadi cemas sendiri. Aku menatap termanyun Sally yang terdiam. Tetapi setidaknya, sejauh ini kami tidak menemukan hewan buas. Yang ada malah ikan terbang yang melompat tinggi di sekitar kapsul. Atau mungkin sejenis lumba-lumba. Mereka bergerombol mengikuti desing kapsul yang terus meluncur di atas permukaan air, menuju ke hilir. Kapsul tidak bisa bergerak cepat di atas air. Pohon bakau digantikan hamparan pasir putih. Sementara di atas kepala kami terlihat menjulang tinggi 1-2 tiang besar yang dengan bangunan berbentuk balon di ujungnya. Kita melewati pinggiran kota. Memang ada beberapa rumah di sini. Ilo menjelaskan. Dari bawah terlihat sekali betapa tingginya tiang-tiang rumah itu, jauh di atas kepala kami. Tiang besar dari bahan baja stainless dengan diameter tidak kurang dari 5 meter. Aku sekarang mengerti kenapa penduduk kota mendirikan rumah di tiang tinggi atau berada di dalam tanah sekalian. Tidak ada yang mau bertetangga dengan King Kong tadi. Bagaimana penduduk tiba di atas rumahnya jika lorong berpindah tidak boleh digunakan? Ali bertanya, menyikutku agar menerjemahkannya kepada Ilo. Kami menggunakan cara konvensional, lift. Ilo menjawab dengan senang hati. Dalam situasi darurat seperti ini, biasanya komite kota juga menyediakan angkutan terbang ke setiap rumah dari stasiun sentral di permukaan. Atau kamu bisa memilih tinggal di kota bawah tanah. Lebih banyak penduduk yang memiliki rumah di bawah sana. Para pekerja, petugas kota. Di bawah fasilitas lebih lengkap.
pusat perbelanjaan, hiburan, hotel mewah, apapun yang dibutuhkan seluruh kota. Sebenarnya peradaban kota Tisri ada di dalam tanah. Hanya orang kaya yang memiliki rumah bulan di atas permukaan. Aku dan Sally mendongak, menatap bangunan berbentuk balon yang semakin banyak. Itu berarti Ilo termasuk orang kaya? Ali berbisik. Lantas kenapa? Aku menatap Ali, tidak mengerti. Ya tidak apa-apa, kan Ilo sendiri yang mengucapkan kalimat itu. Ali mengangkat bahu, merasa tidak berdosa dengan tingkah nyinyirnya. Aku memilih membiarkan si jenis itu di sebelahku. Kembali asik menatap bangunan. Kapsul yang kami naiki terus menghilir. Tiang-tiang tinggi itu semakin berkurang, tertinggal jauh di belakang. Tepian sungai kembali dipenuhi hamparan pasir. Dengan pohon kelapa tumbuh rapat, pohonnya tinggi, pelepah daunnya hijau. Buahnya besar-besar. Jika melihat vegetasi di tepian sungai, sepertinya kami sudah semakin dekat dengan teluk kota. Kita tidak jauh lagi anak-anak. Ilo di atas bangku kemudi memberitahuku. Dan kabar baiknya, aku baru saja menerima kabar dari Faye dan O. Mereka sudah tiba di rumah peristirahatan. Kami ikut senang mendengar kabar itu. Matahari siap tenggelam di kaki barat saat kapsul kereta akhirnya tiba di muara sungai. Di laut lepas, Ilo memutar kemudi. Kapsul berbelok ke kiri, bergerak di sepanjang tepi sungai. Lebih banyak lagi pohon kelapa, juga hamparan pasir sejauh mata memandang. Aku keluar dari kapsul, menatap tanpa berkedip. Aku belum pernah menyaksikan pantai sebersih dan seindah ini, lengkap dengan sunsetnya. Sally di sebelahku juga memperhatikan lambat-lambat matahari tenggelam. Indah sekali, bukan? Aku berkata pelan. Sally hanya diam, masih mematung menatap lurus. Setelah beberapa detik saat seluruh matahari hilang di telan lautan, menyisakan semburat jingga, Sally baru menghembuskan napas perlahan. Indah sekali, bukan? Aku mengulang kalimatku. Sally menoleh mengangguk. Aku selalu suka menatap matahari tenggelam, Ra. Selalu membuat hatiku hangat, damai. Sunset tadi indah sekali, kata Mama. Waktu aku masih kecil, setiap kali diajak ke pantai, saat sunset tiba, maka aku akan berhenti dari seluruh permainan. Juga kalau sedang menangis, diam seketika. Aku akan menatap sunset sendirian, tidak bisa ditegur. Tidak bisa diajak bicara hingga seluruh matahari hilang. Aku suka sekali sunset. Itu karena kamu anggota klan matahari, Sel. Ali menceletuk. Apa hubungannya? Aku menatap Ali. Si jenis ini kadang sok tahu sekali. Jelas kan? Karena Sally itu dari klan matahari. Jadi dia menyukai matahari. Aku juga menyukai sunset. Aku menggeleng. Tidak sependapat dengan Ali. Teman-teman di sekolah juga banyak yang menyukai sunset. Tidak otomatis mereka dari klan matahari, kan? Ali menggaruk kepala. Dan sebaliknya, kalau kamu mau bilang orang-orang yang menyukai purnama otomatis adalah klan bulan, maka itu berarti manusia serigala di film-film. Tidak masuk akal, itu termasuk klan bulan. Makhluk jadi-jadian. Padahal, tidak ada manusia serigala di dunia ini, Bun. Ali terdiam, tidak bisa membantah kalimatku. Sally menahan tawa. Kalian berdua lama-lama cocok. Cocok apanya? Aku melotot ke Sally. Cocok saja. Kalian kan selalu bertengkar. Di sekolah bertengkar, di rumah bertengkar, di kota kita bertengkar, juga di dunia ini pun bertengkar.
Ini bisa jadi dua hal. Musuh besar atau memang cocok dua-duanya. Sally tertawa. Enak saja Sally bilang begitu. Aku melotot hendak menutup mulut Sally, menyuruhnya diam. Dalam situasi tidak jelas di dunia mana ini pula, enak saja Sally menggodaku. Anak-anak, kita sudah sampai. Ilo memotong gerakan tanganku. Aku menoleh, gerakan tanganku berhenti. Ilo tersenyum, menunjuk ke depan. Aku ternyata keliru. Sejak tadi, saat Af dan Ilo berbicara tentang rumah peristirahatan, aku pikir itu juga akan berbentuk bangunan bulat di atas tiang, dan kami harus naik lift menuju atasnya. Ternyata tidak. Rumah itu persis rumah seperti kebanyakan rumah di kota kami. Meskipun di sekelilingnya terdapat pagar tinggi. Itu rumah yang indah, seperti villa tepi pantai di kota kami. 2 lantai, seluruh bangunan terbuat dari kayu, semi panggung. Lampu teras luarnya menyala terang, juga lampu-lampu kecil di jalan setapak. Ada banyak pot kembang di halaman. Juga tanaman yang indah sekali. Di halaman, di pasir pantai, terdapat kanopi lebar dengan beberapa bangku rotan. Ini sesuai namanya, rumah peristirahatan. Sama sekali bukan rumah bulan. Ilo mengarahkan kapsul mereka. Kapsul kereta perlahan merapat di dermaga kayu menjorok ke laut. Berhenti sempurna di sisi dermaga, membuka pintu kapsul, lantas mematikan tuas kemudi manual. Ayo anak-anak. Ilo turun dari bangku. Kami turun dari kapsul. Ilo sempat mengikat kapsul dengan tali di dermaga kayu agar kapsul itu tidak terbawa ombak. Kami berjalan beriringan di atas dermaga, menuju jalan setapak yang kiri kanannya tersusun karang laut dan pot bunga. Tiba di anak tangga, Ilo mendorong pintu. Faye sudah menunggu kami sejak tadi. Dia langsung berseru melihat siapa yang datang. Faye melompat turun dari kursi ruang depan, memeluk Ilo erat. Wajah cemasnya memudar dengan cepat, digantikan tawa pelan yang renyah. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kami bertiga berdiri di bawah daun pintu, memperhatikan. Kalian tidak apa-apa kan anak-anak? Faye melihat kami, melepas pelukan, menatap kami bergantian. Aduh, rambut kalian berantakan sekali. Wajah kalian juga kotor. Kalian pasti melewati hari yang sulit. Bukan hanya sulit, Faye. Kamu tidak akan mudah percaya apa yang baru saja mereka lalui. Tapi mereka baik-baik saja. Kamu tidak perlu cemas. Ilo tersenyum. Faye memegang tanganku dan Sally. Syukurlah, aku sudah cemas sekali sejak mendengar kabar kalian tadi siang. Ayo, mari kutunjukkan kamar kalian. Ada beberapa kamar kosong di villa ini. Kalian pasti suka. Kalian bisa segera mandi, berganti pakaian, agar lebih segar. Aku, Sally, dan Ali mengikuti langkah Faye. Kami masuk ke ruang tengah villa. Perapian besar menyala di pojok ruangan, membuat suasana terasa hangat. Dengan segala kekacauan, aku sampai tidak menyadari bahwa dunia ini suhu udaranya terasa lebih dingin dibanding kota kami. Beberapa sofa panjang diletakkan di perapian. Juga meja-meja kecil dipenuhi buku, vas, dan benda lain. Lampu kristal besar tergantung di langit-langit, menyala lembut. Benda-benda di rumah ini tidak terlalu aneh, masih bisa dikenali. Faye menaiki anak tangga di samping perapian. Kami menuju lantai 2. Juga tidak ada lorong-lorong yang menghubungkan ruangan-ruangan di rumah ini. Aku bergumam. Hanya selasar biasa.
Kami akhirnya tiba di 2 kamar berdekatan. Faye membuka salah satu pintunya, tersenyum, menyuruh kami masuk. Aku menatap sekeliling kamar, nyaman dan bersih. Sally menghembuskan napas. Aku tahu maksud helaan nafas Sally. Dia lega karena kamar ini tidak seaneh kamar kami di rumah bulan itu. Tempat tidur besar diletakkan di lantai. Tidak menempel di dinding dan bisa naik turun. Lemari berbentuk tabung, bentuk meja, kursi, dan cermin tidak terlalu aneh. Ada 2 kamar dengan pintu penghubung. Faye mendorong pintu yang menuju kamar di sebelah. Kamar yang satu ini lebih besar, bisa untuk Sally dan Ra. Yang satunya lebih kecil untuk Ali. Kalian bisa menggunakan 2 kamar ini. Pakaian bersih ada di lemari, juga ada di kamar mandi. Bisa kalian gunakan sebebasnya. Jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Aku mengangguk, bilang terima kasih. Jika kalian sudah siap, segera turun. Meja makan ada di seberang perapian. Dan jangan lama-lama, nanti makan malamnya terlanjur dingin. Faye tersenyum. Melangkah menuju pintu, meninggalkan kami bertiga. Saat pintu ditutup dari luar, Ali sudah melempar sembarang ranselnya ke lantai. Langsung meloncat ke atas tempat tidur empuk, meluruskan tangan dan kakinya. Aku melotot dengan kelakuan sejenis ini. Ini nyaman sekali, Ra. Ali berseru pelan. Malah santai tiduran. Setelah seharian dikejar-kejar rombongan sirkus itu, mual dan muntah, nikmat sekali tiduran sebentar. Kamarmu yang satunya, Ali. Ini kamar kami. Aku menyuruhnya pindah. Apa bedanya sih, Ra? Kan sama saja. Ali tidak mau beranjak dari tempat tidur. Kalian saja yang di kamar itu. Pindah, Ali. Atau aku suruh Sally menyetrumu. Sally yang sedang memperhatikan seluruh kamar tertawa mendengar kalimat mengancamku. Kenapa sih kamu harus galak sekali? Tidak di kota kita, tidak di dunia ini. Masih saja galak, cerewet. Ali tersungut-sungut turun, mengambil tas ranselnya di lantai. Karena kamu meletakkan alat perekam di kamarku, aku berseru ketus. Aku kan sudah minta maaf, Ra. Dan itu hanya perekam biasa. Aku tidak mengintip yang aneh-aneh. Ali melangkah melewati pintu penghubung ke kamar sebelah, mengomel pelan. Dasar pendendam. Aku hampir saja menepuk si biang kerok itu dengan bantal di atas tempat tidur. Tapi batal. Karena Sally sudah menyikutku. Bilang dia mau mandi duluan. Pintu penghubung kamar itu ditutup Ali. Aku mulai terbiasa mandi dengan semburan udara, termasuk membersihkan gigi dengan sikat gigi udara. Kali ini aku mandi lebih lama menikmatinya. Aku juga memilih pakaian bersih yang akan dikukenakan di lemari kamar. Sally tertawa kecil melihatku berkali-kali bertanya apakah yang kupilih bagus atau tidak. Sally sudah rapi sejak tadi. Cocok kok, Ra? Sally mengangguk. Aku menatap Sally lewat cermin, memastikan dia tidak sedang menertawakanku. Kata mamaku, kita hanya perlu sedikit percaya diri, maka cocok sudahlah pakaian yang kita kenakan. Sally menambahkan. Aku mematut di depan cermin, ikut mengangguk. Aku jadi tahu kenapa Sally selalu modis di kemana-mana. Karena mamanya punya nasihat sebagus itu. Ali mengetuk pintu penghubung, masuk ke kamar. Dia sudah berganti pakaian bersih, wajahnya segar, tidak tersisa bekas mual dan pusingnya tadi siang. Rambutnya tersisir rapi. Bagaimana kamu melakukannya? Aku menunjuk rambut Ali. Bukankah rambutnya susah sekali buat rapi?
Di tabung kamar mandi ternyata ada alatnya, Ra. Kamu bisa membuat rambutmu menjadi keriting atau lurus seketika. Ali cengengesan. Oh ya? Sally tertarik. Coba saja. Alat yang seperti pengering rambut. Kamu berdiri di bawahnya, tekan tombol di dinding. Bahasanya sih aku tidak paham, tapi aku bisa menebak-nebaknya. Lagian tidak masalah keliru model rambut. Bisa diganti dengan cepat. Wah, aku kira itu alat apa tadi? Tidak berani kusentuh. Ali tertawa. Kamu harusnya berani mencoba, Sel, biar tahu. Aku juga memperhatikan alat itu. Di sebelah wastafel. Tapi sama seperti Sally, aku tidak berani memakainya. Siapa yang menjamin tidak terjadi hal buruk? Bagaimana kalau ternyata alat itu untuk mencukur seluruh rambut? Tapi sepertinya Ali tidak pernah khawatir tentang apapun saat mencoba hal-hal baru, termasuk risiko meledak sekalipun. Kami beriringan menuju ruang makan, menuruni anak tangga. Faye menyambut kami. Aku selalu suka melihat Faye di meja makan, mirip Mama. Faye akan ikut berdiri, menyapa riang, menyuruh duduk, lantas sibuk mengambilkan makanan. Dia baru duduk lagi setelah piring kami terisi semua, dan gelas air minum penuh. Ayo dimakan anak-anak, jangan malu-malu. Semua masakan ini spesial untuk kalian. Faye duduk kembali tersenyum lebar. Aku mengangguk, balas tersenyum sopan. Makanan di atas piring tetap sama, anehnya dengan sarapan tadi pagi. Malah ada bongkahan besar di dalam bubur warna hitam tadi. Aku ragu-ragu menyendoknya. Hanya seudung sendok mencobanya. Aku tersenyum lebih lebar. Ternyata sama sedapnya seperti sarapan tadi pagi. Bahkan lebih lezat. Enak, kan? Sally di sebelahku bertanya pelan. Aku mengangguk, balas berbisik. Jangan perhatikan bentuknya. Dimakan saja. Aku melirik Ali, dia sudah menyuap dengan semangat. Mulutnya penuh. Meja makan lenggang sebentar. Kami sibuk dengan piring masing-masing yang berbentuk sepatu. Kenapa O tidak ikut makan, Mak? Aku teringat sesuatu. O sudah tidur sejak tadi. Faye yang menjawab. Dia lelah. Setelah makan tadi sore, dia minta tidur. Kami berjam-jam tertahan di lorong kereta. Kapsul yang kami naiki berhenti lama. Juga kapsul kereta lainnya. Membuat antrean panjang di setiap lorong. Butuh 4 jam lebih. Hingga kami berhasil menuju stasiun permukaan. Sebenarnya apa yang terjadi, loh? Seluruh kota panik. Keributan terjadi di mana-mana. Dan pemeriksaan dilakukan di setiap tempat. Aku tidak sempat memperhatikan banyak hal. Aku harus memastikan O baik-baik saja selama perjalanan. Kasihan, ada banyak anak yang lebih kecil dari O yang menjerit ketakutan, menangis. Semua rusuh, semua orang berebut tidak mau tertib. Orang-orang di kapsul berkata bahwa komite kota dibubarkan. Ada yang tewas di Tower Sentral. Penguasa seluruh negeri telah terpilih. Telah beralih. Apa benar demikian? Faye bertanya. 15 menit ke depan, sambil menghabiskan makanan di piring, Ilo dan Faye berbicara tentang situasi seluruh kota. Ilo menjelaskan seluruh kejadian kepada Faye, mulai dari bagian terlarang perpustakaan, berita di televisi, pertemuan dengan Af di perpustakaan, hingga kami dikejar pasukan bayangan. Aku memperhatikan percakapan Ilo dan Faye. Ilo sekarang menjelaskan bahwa kami tidak tersesat dari lorong berpindah. Mereka dari dunia lain? Suara Faye tercekat menatap kami bertiga. Ilo mengangguk. Benar, mereka dari dunia lain. Tempat yang amat berbeda dari kita. Aku tidak bisa menjelaskan sebaik Af. Bukankah sudah kubilang tadi? Kamu tidak akan mudah percaya apa yang telah mereka lalui, Faye.
Tapi mereka persis seperti anak-anak di sekitar kita. Faye mengangkat tangannya. Memang, mereka sama seperti anak-anak yang sopan, baik, dan riang lainnya. Tidak ada yang berbeda soal itu, tapi mereka bukan dari dunia kita. Mereka tidak tersesat oleh kesalahan teknis lorong berpindah. Orang tua mereka ada di dunia lain. Rumah dan sekolah mereka juga ada di dunia lain. Af sendiri yang memastikannya. Faye terdiam. Menatap kami tidak berkedip, persis seperti mama kalau sedang histeris. Mematung tidak percaya beberapa detik. Kamu bisa menunjukkan sesuatu, Sally? Agar istriku percaya. Ilu menoleh kepada Sally. Aku menerjemahkan kepada Sally. Kami sudah hampir selesai makan. Sesuatu apa? Sally bertanya padaku, tidak mengerti. Mungkin seperti menggerakkan benda-benda. Aku menebak maksud Ilu. Sally mengangguk. Dia meletakkan sendoknya, diam sejenak, berkonsentrasi. Lantas mengangkat tangan, mengarahkannya ke gelas kosong milik Ali di seberang meja. Gelas itu perlahan-lahan terangkat ke udara. Astaga, Faye berseru. Kamu membuatnya terbang. Bagaimana kamu melakukannya? Dia dari dunia lain, Faye. Memindahkan benda-benda dari jarak jauh hanya salah satu kekuatan yang dimiliki. Sally juga bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Tapi itu berbahaya jika dicoba di rumah. Kamu bisa menunjukkan yang lainnya, Ra? Ilo sekarang menoleh kepadaku. Sally mendaratkan kembali gelas di atas meja. Aku mengangguk, meletakkan sendok makan. Baiklah, aku akan memperlihatkan kepada tuan rumah sesuatu yang justru selama ini aku sembunyikan dari siapapun. Termasuk dari mama dan papa. Aku mengangkat tangan, menutupkan wajah dengan telapak tangan. Seluruh tubuhku hilang. Faye hampir saja jatuh dari kursinya karena kaget. Juga Ilo dan Sally. Meskipun mereka tahu aku bisa menghilang, mereka belum pernah menyaksikannya. Hanya Ali yang melihatnya sepintas lalu, kembali menyendok makanan. Lebih tertarik menghabiskan makanannya. Aku menurunkan tanganku kembali, dan kembali terlihat. Kamu bisa menghilang, Ra? Aduh, itu tadi sungguhan menghilang. Faye berseru tidak percaya. Memegang dahinya, mencubit lengan. Ini tidak bisa dipercaya. Aku tersenyum, melihat Faye yang heboh. Mungkin mama akan lebih rusuh dibanding Faye, jika tahu aku bisa menghilang. Ra tidak hanya bisa menghilang, dia juga bisa memukul sesuatu dengan keras, bisa melompat jauh, dan entah apalagi kekuatan yang belum diketahuinya. Dia dari dunia kita, tapi besar di dunia lain. Ilo menambahkan, kamu tahu, ternyata itu benar, Faye. Dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Itu bukan imajinasiku saja karena terlalu serius bekerja mendesain pakaian. Ada dunia lain, tempat anak-anak ini tinggal. Kamu berutang maaf karena dulu sempat menertawakanku. Ilo tersenyum lebar. Faye menghela nafas panjang, memegang ujung meja. Wajahnya masih terkesima. Tapi, ini masih sulit dipercaya. Faye menggeleng. Ilo meneruskan penjelasan. Tidak apa, cepat atau lambat, kamu akan terbiasa. Nah, sekarang kita tiba di kabar buruknya. Tamus, orang yang menyerbu Tower Central, yang mengambil alih kekuasaan dari Komite Kota, tahu bahwa Rai memiliki kekuatan. Tamus bahkan hendak menjemput paksa Ra di dunianya, yang membuat anak-anak ini tersesat di kamar O. Masalah ini sudah berkembang serius bahkan sebelum pertikaian politik terjadi. Menurut penjelasan Af, sebelum Tamus menguasai
seluruh negeri, anak-anak ini harus tetap bersembunyi hingga situasi lebih jelas. Kita tidak tahu apa hubungan antara Tamus yang bermaksud menjemput Ra dan serangan di Tower Sentral. Anak-anak harus disembunyikan. Sekali Tamus tahu Ra ada di dunia ini, dia akan mengirim pasukan bayangan mengejarnya. Itulah sebabnya kami dikejar di jalur kereta bawah tanah. Kami kabur saat pemeriksaan di stasiun sentral. Itulah yang terjadi sepanjang hari setelah kita mengantar Ou ke sekolah. Meja makan lengang sejenak setelah penjelasan Ilo. Fei terdiam, menghela nafas prihatin. Aku minta maaf telah merepotkan kalian. Aku berkata pelan. Semua orang menolehku. Seharusnya aku tidak melibatkan siapapun dalam kejadian ini. Aku menunduk. Kamu tidak boleh berkata begitu, Ra. Ilo menggeleng. Pasti ada alasan baik. Kenapa kalian muncul di rumah kami? Kamu tidak perlu minta maaf. Kalian tidak merepotkan kami. Fei ikut menggeleng. Kamu yang justru minta maaf karena tidak bisa membantu kalian pulang ke dunia kalian. Aduh, orang tua kalian pasti cuma sekali. Aku mengangkat kepala, balas menatap Ilo dan Fei. Keluarga ini amat menyenangkan. Af benar, kami beruntung sekali tersesat di kamar Ou kemarin malam. Masalah kami jauh lebih mudah dengan adanya Ilo dan Fei. Hingga ada perkembangan lebih lanjut, kalian bertiga akan tinggal di rumah kami. Ilo berkata serius. Rumah ini aman, tidak ada penduduk kota yang mau memiliki rumah di tepi pantai. Jangan cemaskan hewan liar. Af sering berkunjung ke sini, berlibur. Dia sendiri yang menyegel pagar. Af memiliki kekuatan untuk hal-hal seperti itu. Dia bukan sekadar pustakawan berusia lanjut, tapi kami juga akan tinggal di sini hingga situasi membaik. Sekolah Ou diliburkan, seluruh sekolah dan kota masih rusuh. Suara api membakar kayu di perapian terdengar berkeretak. Udara di sekitar meja semakin terasa hangat. Bagaimana dengan Ili? Aku teringat sesuatu. Ili belum menghubungi lagi. Fei menjawab. Ili baik-baik saja. Ilo menambahkan, berkata yakin. Ili berada di pusat kendali stasiun bawah tanah. Dengan seluruh peralatan canggih di sekitarnya, ini lebih dari rumah yang nyaman bagi Ili. Dia menyukai gadget, dan sepertinya gadget yang menyukainya. Jika mereka tahu, pasukan bayangan seharusnya cemas karena menugaskan Ili di bagian itu. Mereka tidak menyadari, Ili bisa keluar masuk ke sistem manapun semau dia tanpa jejak, termasuk merestart sistem kereta bawah tanah. Aku tahu suara Ilo sama sekali tidak yakin, tapi Ilo bertanggung jawab membuat kami semua tenang. Jadi, dia memilih optimis. Ali menyikut lenganku, menyuruhku menerjemahkan kalimat Ilo dan Fei barusan. Akan kujelaskan nanti, aku berbisik, tapi Ali masih menyikut lenganku, penasaran ingin tahu, kapan si jenis ini berhenti menggangguku. Coba lihat Sally, dia santai, kembali menyendok sisa makanan di piring, tidak mendesak setiap saat. Nanti juga akan kujelaskan. Seharusnya ini menjadi perjalanan menyenangkan bagi kalian. Ilo menghembus nafas, berkata lagi. Tadi malam aku bangga sekali memperlihatkan seluruh kota Tisri kepada kalian, kota paling besar di seluruh negeri. Malam ini, aku bahkan tidak tahu apakah kota ini akan tetap sama atau tenggelam dengan kerusuhan. Seharusnya ini malam karnaval festival tahunan, acara yang paling ditunggu-tunggu dan disaksikan seluruh negeri.
Bahkan aku mengira kalian sengaja datang ke sini untuk festival itu. Tapi semua orang justru memilih berada di rumah, mencari tempat aman. Faye memegang tangan Ilo. Setidaknya kita baik-baik saja, Ilo. Ilo menoleh. Kita semua berkumpul, makan malam yang hangat. Semoga besok baik-baik saja. Faye melanjutkan kalimatnya. Ilo mengangguk, tersenyum. Iya, kamu benar. Kita baik-baik saja dan berkumpul. Lihatlah, kita bahkan punya 3 anak baru di rumah ini. Cantik-cantik dan tampan. Dan makan malam spesial ini, terima kasih telah membuat masakan terlezat di dunia ini. Maksudku, terlezat di seluruh tempat dunia yang ada, Faye. Faye tertawa. Dasar gombal. Aku ikut tertawa, menyaksikan Ilo dan Faye bergurau. Aku teringat mama dan papa yang sering saling goda di meja makan. Mereka bicara apa lagi? Ali menyikutku lagi, minta diterjemahkan. Dasar si pengganggu suasana. Aku melotot kepada Ali.